Halo Autolover, berjumpa lagi dengan saya di channel Radar Bintang. Turbo adalah komponen pada mesin yang berfungsi meningkatkan performa dengan cara memanfaatkan udara yang masuk ke ruang bakar. Komponen ini memanfaatkan gas buang yang memutar turbin untuk kemudian menggerakkan kompresor untuk memasukkan lebih banyak udara bertekanan ke dalam mesin, sehingga menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar. Dan biasanya komponen ini dipasang di mesin mobil. Akan tetapi, di motor juga turbo bukanlah hal yang baru. Dari awal hingga akhir tahun 1980-an, beberapa pabrikan pernah membuat motor-motor yang dilengkapi turbocharger. Contohnya seperti Yamaha membuat turbo Seika XJ650LJ, Kawasaki memiliki GPZ Turbo, Honda memproduksi turbo CX650, lalu Suzuki juga tak mau ketinggalan dengan membuat XN85. Tapi pertanyaannya, mengapa sekarang mereka tak membuat lagi motor-motor khususnya yang diproduksi massal yang dilengkapi turbocharger? Nah, alasannya hanya 3, yaitu turbolag, asuransi, dan harga. Meskipun turbocharger menghasilkan tenaga yang lebih besar, tenaga tersebut tidak langsung terasa saat gas ditarik. Ada jeda di antaranya, karena turbocharger membutuhkan putaran mesin yang cukup cepat agar dapat menyala. Dalam balap drag, di mana motor diharuskan melaju secepat mungkin di jalur yang lurus, hal ini mungkin bukan masalah. Tapi jika dipakai dalam balap jalanan, yang mana harus terus-menerus menambah dan mengurangi kecepatan, hal ini sedikit lebih merepotkan. Apalagi jika motor dipakai sehari-hari, tentunya ini akan menjadi masalah, terutama di tikungan berkelok, karena lonjakan tenaga yang tak terduga di tikungan dapat mengejutkan pengendara yang belum berpengalaman. Motor jadi liar atau sulit dikendalikan, dan pastinya akan membahayakan pengendara. Dan hal inilah yang mengakibatkan motor yang dilengkapi turbocharger masuk ke dalam daftar hitam sepeda motor yang tidak akan mereka asuransikan, karena motor turbo dianggap terlalu cepat. Selain itu juga, untuk membuat motor yang dilengkapi turbo, pabrikan membutuhkan material yang mahal. Dan hal itu menyulitkan produksi sepeda motor turbo secara ekonomis, yang akan berdampak ke harga jual yang sangat mahal. Lalu, apakah bisa memasang turbo di motor sebagai modifikasi? Jawabannya, bisa. Tapi sebelum itu dilakukan, pertimbangkan dulu dampak negatif atau resiko yang mungkin bisa membuat motor Anda menjadi komplikasi berikut ini. 1. Kerusakan pada mesin. Tekanan udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan piston retak, pecah, atau bahkan bengkok, dan kerusakannya akan meluas ke komponen yang lain seperti connecting rod, katup, dan gasket kepala silinder, terutama jika internal mesin tidak kuat menahan tekanan yang disebut sebagai overboost. 2. LSPI atau Low Speed Pre-Ignition. Pada putaran mesin rendah, kompresi tinggi pada mesin turbo bisa membuat bahan bakar terbakar sebelum piston mencapai titik mati atas atau TMA, yang menghasilkan percikan yang dapat merusak piston. 3. Pembakaran tak terkendali. Pemasangan turbo tanpa penyetelan yang tepat dapat mengakibatkan rasio udara dan bahan bakar yang buruk, menyebabkan pembakaran yang tidak terkendali atau detonasi. 4. Panas berlebih. Karena komponen turbo menghasilkan panas tambahan yang dapat menyebabkan mesin menjadi terlalu panas atau overheat, terutama jika sistem pendingin tidak memadai. 5. Kerusakan akibat serpihan. Jika turbo mengalami kegagalan dan pecah, serpihan logam dapat masuk ke dalam mesin dan menyebabkan kerusakan parah pada piston, katup, dan ruang bakar. 6. Karena komponen yang tidak sesuai. Mesin motor standar dirancang dengan toleransi tertentu. Menambah turbo tanpa memodifikasi bagian lain sama saja dengan bunuh diri. 7. Perawatan yang jadi jauh lebih sulit. 8. Biaya tinggi. Karena pemasangan turbo melibatkan banyak komponen seperti piping, intercooler, wastegate, dan tuning, yang dapat membuat biaya pemasangan menjadi sangat mahal. 9. Boros bahan bakar. 10. Ruang dan berat. Komponen turbo yang rumit membutuhkan ruang tambahan yang sulit didapat di motor, dan menambah kompleksitas sistem kelistrikan dan saluran udara, dan itu semua pastinya menambah berat motor. Tetapi jika ingin tetap memasang turbo di motor, penting untuk diingat agar bisa mengurangi resikonya. 1. Tuning dan penyetelan yang tepat. Pastikan tekanan bus disetel sesuai dengan kemampuan mesin. Jangan memaksakan, karena segala sesuatu yang dipaksa itu tidak enak. 2. Gunakan intercooler untuk mengurangi resiko detonasi. 3. Cara pakai yang benar. Jangan terus-menerus memacu gas secara ekstrim agar turbo tidak bekerja ekstra. 4.
upgrade komponen pendukung, modifikasi mesin seperti piston, stang piston, dan lain-lain. 5. Bahan bakar. Penggunaan bahan bakar dengan oktan yang sesuai dengan kebutuhan mesin turbo sangat penting untuk mencegah masalah seperti LSPI atau low speed pre-ignition. Dan menurut saya, tetap turbo tidak cocok dipasang di motor, karena selain butuh ruang yang pasti akan sulit menemukannya di motor, dan meskipun turbocharger bisa meningkatkan performa signifikan, tapi tetap turbocharger tidak cocok dipasang di motor karena karakternya yang bisa mengeluarkan tenaga secara spontan. Dan itu bisa sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang yang belum terbiasa. Dan jika ingin menaikkan performa motor, menurut saya meningkatkan kubikasi mesin lebih cocok digunakan di motor. Bagaimana menurut kalian? Dan itulah pembahasan saya di video kali ini. Jika ada yang kurang, coba tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa cebrek saja biar tidak ketinggalan video seputar otomotif dari saya. Dan saya Cece dulu pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.